visi dan tujuan sekolah SD Negeri 6 Lengan. Dimana visi kita di sini dan misi tujuan sekolah adalah satu. Mengenai visinya adalah terwujudnya siswa beriman dan bertakwa, berprestasi budaya serta berwawasan lingkungan. Dimana di sini terwujudnya siswa beriman itu berarti kita harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan agama yang kita anut di sekolah kita. Alhamdulillah di sekolah kita ini semuanya kita beragama Islam, tidak ada agama yang lain. Ini bertakwa itu pada siapa? Dengan Allah. Maka di sini kita sehari-harinya kita mengajarkan mereka itu bagaimana caranya kita menjalankan ibadah. Contohnya kita setiap hari kita harapkan guru-guru beserta anak-anak itu sebelum masuk kita akan bersalaman tangan, tegur senyum sapa. Setelah itu kita masuk di kelas dan menjalankan sholat duha bersama. Setelah sholat duha bersama, maka kita akan lanjutkan dengan mengaji bersama dan hafalan ayat-ayat pendek. Ini adalah salah satu untuk meningkatkan keimanan anak-anak kita beserta didik kita di sekolah kita. Selain dari itu kita bisa meningkatkan prestasi, di mana prestasi ini tidak hanya dengan matematika saja, karena prestasi itu banyak di bidang-bidang yang bisa kita capai. Misalnya ada perlombaan doa. Maka dengan adanya kita setiap hari kita menghafalkan, melantunkan doa-doa tersebut, maka anak-anak juga tidak susah untuk menghafalnya. Karena setiap hari kita menghafal, kita melafalkan dan menanya anak. Setelah anak itu hafal, maka kita akan tanyakan kembali, jadikan itu PR atau tagihan kita kepada anak. Apakah seminggu, ataukah 1 bulan, atau 2 minggu kita tanyakan kembali. Berarti dia ada setoran ayat kepada gurunya masing-masing. Karena ini adalah tugas bukan guru agama saja, tapi tugas kita semua. Karena ini anak didik kita semua. Dilanjutkan lagi di sini ada berbudaya serta berwawasan lingkungan. Ini sangat sesuai dengan letak sekolah kita yang ada di desa. Lingkungan kita adalah lingkungan yang berlingkungan sehat. Di mana sehatnya karena tempat kita ini banyak perkebunan, ada persawahan dan banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan jauh dari perbisingan seperti di kota. Ini wawasan lingkungan. Wawasan lingkungan ini berarti akan keindahan. Jadi sebelum kita masuk, anak-anak itu berakhir tiket. Halaman kita, bunga itu harus disiram. Kalaupun dia ada pohon, berarti dia harus bersih. Anak-anak tanpa kita ajak tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Kita nggak bisa hanya seperti dulu, anak-anak piket, kita diam itu tidak bisa. Kita selaku guru adalah selaku pendidik, berarti kita mengajak. Kalau banyak sampah, ayolah kita ambil sapu, kita ambil sekop, kita pungut sampah, sehingga dia bersih. Setelah bersih, baru kita siap masuk ke kelas. Berarti sudah bersih. Itulah terciptanya lingkungan kita sehat. Sini di visi menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan warga sekolah. Dengan adanya kita sholat duha tadi, wali murid kan ada tali silaturahmi. Di mana tali silaturahminya? Dengan kita tadi mempertanyakan di grup kita hafalan dan setoran anak. Karena setoran anak ini tidak hanya di waktu sekolah, di luar jam sekolah juga bisa. Untuk mengingatkan kembali, misalnya kita libur, kita bisa tanya, nak, hafalan doa ini mana nak? Kok belum setor? Berarti kita mengingatkan kembali. Yang keduanya, melaksanakan pelajaran yang inovatif, reflektif, dan partisipatif. Ini yang seperti inovatif, inovasi. Gaya kita masing-masing. Bagaimana cara
dengan anak, memotivasi anak bagaimana caranya supaya dia cepat memahami baik di bidang agama ataupun di pelajaran biasa. Misalnya kalau matematika kita sebagai pendidik dan guru tidak cukup hanya anak-anak ini kan ada persegi. Rumusnya itu kalau keliling 2 kali panjang, atau panjang kalau dia isi berarti polu. Panjang kali lebar kali tinggi. Ini tidak cukup kita hanya berbicara. Yang sebaiknya kita dari rumah bawalah kotak. Mungkin kotak odol, mungkin kotak susu. Jadi kita bisa menunjukkan anak. Nah, kalau keliling itu ini loh nak, yang panjang ini. Jadi 2 panjang ini ditambahkan. Kalau dia cari isi atau volume, maka ini yang panjangnya, ini yang lebarnya, ini yang ke atas tinggi. Jadi anak bisa membuka kotak itu, bisa praktek untuk mengukur. Anak lebih paham, gurunya lebih santai untuk meneliti anak-anak atau melihat anak yang sedang mengukur. Karena kalau anak dibiarkan saja belum tentu betul, karena geser sedikit jumlahnya beda, atau kurang ataupun dia berlebihan. Maka kita waktu anak praktek kita perhatikan mengukur itu dari mana yang benar. Berarti dari 0. Kita tunjukkan ini lunak yang 0. Dengan kayak gini, seperti ini anak akan cepat memahaminya, cepat bisa, cepat mengerti daripada kita hanya berbicara saja. Kalau kita bicara aja, anak kan bertanya, yang keliling itu yang mana bu? Yang panjang itu yang mana? Kalau kita jelaskan itu langsung dia paham. Karena alat-alat kita banyak di lingkungan kita masing-masing. Di sini meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Non-akademik ini termasuk kita di dalam eskul, baik pramuka, karena eskul ini tidak hanya dalam pramuka ya. Adapun mungkin main bola dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk saat ini kita kalau di eskul, setiap kita keluar yang jelas di pramuka ada anak-anak pulang ke sekolah membawa oleh-oleh untuk kita semua. Berarti sudah cukup baik dalam prestasi di bidang non-akademik. Kemarin juga kita ikut dengan fashion show, kita dapat juara 2 dan juara 3 juga. Alhamdulillah, itulah hasil anak kita. Itu termasuk di bidang keagamaan, karena kemarin itu dari fashion show-nya itu adalah merupakan busana muslim. Di sini meningkatkan sumber daya manusia warga sekolah. Nah, berarti di sini kita harus, selain kita guru dengan siswa, berarti kita harus berhubungan baik dengan warga masyarakat, komite ataupun orang tua dan wali murid. Di situ kita harus berkaitan. Kita nggak mungkin berhasil kalau kita berjalan sendiri. Sekolah jalannya begini, orang tuanya masa bodoh. Ini nggak nyambung kita. Kalau kemarin kita sudah nyambung. Kita ke rumah orang tuanya mengatakan bahwa anak ini akan kami bawa, ada lomba, orang tuanya langsung nyambung dan langsung kita latih, bersama-sama melatih. Ya alhamdulillah dengan hasilnya baik, bisa membawa hasil yang baik. Yang penting gurunya punya keinginan, siswa punya keinginan, dan orang tuanya juga punya keinginan. Jadi satu dengan lain berantai berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kelima terakhir, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan warga sekolah sehingga menjadi tubuh yang baik ya. Jadi ini tadi sudah kita jalankan, di mana semua kegiatan kita tidak kita jalankan sendiri, apapun semuanya kita libatkan dengan masyarakat. Di sini kita maka apapun bentuk kegiatan
kegiatan kita melibatkan komite. Komite ini semuanya harus tahu kegiatan sekolah. Mengapa komite ini harus tahu kegiatan sekolah? Karena komite lah yang mempunyai rakyat di sini. Jadi kalau kita benar-benar mengharapkan semua itu baik, memang kita harus bekerja sama, termasuk dengan wali muridnya. Dengan kita kerjasama dengan komitenya, maka komite tersebut akan mengkondisikan wali-wali muridnya, karena dia yang punya rakyat. Tapi kalau kita sendirian manggil belum tentu. Maka kita kuncinya, kita harus sebelum kita ada pelaksanaan, kita lapor dulu dengan komitenya, bincang-bincang dulu apa sih rencana kita, bagaimana Pak kalau kita ini mempunyai rencana seperti ini, baik enggak, bisa apa enggak, kira-kira kapan, bulan berapa, tanggal berapa yang siap, sehingga antara sekolah, komite, wali murid, atau masyarakat setempatnya dapat bersatu, berkaitan, bisa bersama. Jadi tidak akan bertolak belakang, karena semua yang akan kita laksanakan itu adalah hasil daripada pertemuan bersama, keputusan bersama. Kira-kira di sini adakah guru-guru yang ingin bertanya mengenai visi misi kita untuk kedepannya seperti apa? Yang akan datang. Apakah cukup? Apakah perlu kita tingkatkan dengan kegiatannya? Yang seperti apa misalnya? Ini Bu, yang keempat itu Bu, mungkin meningkatkan sumber daya manusia warga sekolah misalnya, mungkin melalui SDM, yang mungkin bisa melalui pelatihan, misalnya kita ngadain pelatihan di sekolah kita, ajak guru bergerak, atau bisa dari pengawas, maksudnya untuk meningkatkan guru dari segi akademiknya untuk pembelajaran. Baik, berarti ini ada satu tambahan ya yang sangat baik, itu untuk SDM-nya ya. Kemarin kita kelas kalian bergerak memanggil guru penggerak dan pengawas. Insya Allah kedepannya kita akan tingkatkan lagi, mungkin kita memanggil lagi guru penggerak atau dengan pengawas atau yang lain yang lebih bisa untuk kita bergerak atau meminta ilmu untuk ke depan yang lebih baik lagi untuk kebersamaan kita. Ada lagi? Yang jelas dari kita sendiri, guru harus mempunyai keinginan yang kuat, karena kita selalu contoh, baik contoh dengan guru sendiri, baik contoh dengan anak-anak, ataupun dengan masyarakat. Karena kita ini guru sekaligus pendidik. Karena guru dan pendidik itu agak berkawan tapi agak sedikit. Kalau dia mendidik itu dari awal. Nah, ini matematika ini berhitung, menghitung. Nah, ini gambarnya persegi, ini namanya sisi, ini titik sudut, ini namanya rusuk, ini pendidik. Kalau guru, nak kerjakan soal ini, nak, ini persegi panjang, carilah sisinya, carilah kelilingnya, ini guru. Tapi kita kalau pendidik itu berarti lebih mendalam untuk menjelaskan. Ini bedanya pendidik dengan guru. Kita harus satu ya, kita ini guru sekalian pendidik. Jadi dua yang kita rangkap, mendidik dan mengajar. Dua sekaligus. Itu kita di guru adalah model. Model di mana? Model di kelas, model di masyarakat. Karena kita sebagai panutan, contoh yang digugu dan ditiru oleh orang banyak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.